Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Radio Sindiran Sindirun ya. Tentunya kami selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada. Iya, baik ada di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri, tentunya demi menggapai masa depan yang lebih gemilang begitu bro. Oke, sukses selalu buat Anda semuanya. Oke, pada kesempatan ini kita akan bahas sebuah informasi di mana ternyata calon gubernur DKI nomor urut 3 Anies Baswedan hampir jadi korban jatuhnya lift di Blok M Square. Begitu ya. Sebagaimana dikabarkan dari Warta Kota, Anies Baswedan nyaris jadi korban. Begitu bro. Warta Kota ya, calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Anies Baswedan nyaris menjadi korban jatuhnya lift di Blok M Square Jumat 17 Maret. Anies mengaku hampir turun melalui lift yang jatuh itu seusai menunaikan salat Jumat di Masjid Nurul Iman yang berada di lantai 7 mal tersebut. Lift tersebut anjlok setelah salat Jumat. Kebanyakan penumpang lift adalah jamaah yang telah melaksanakan salat Jumat di masjid tersebut. Menurut Anies saat itu dia akan meninggalkan masjid, ada banyak jamaah yang mengajaknya untuk berfoto bersama. Setelah melayani permintaan foto bersama, barulah Anies bisa keluar dari masjid. Anies mengaku awalnya ingin turun melalui lift, namun saat itu ia mengamati terlalu banyak orang yang mengantri di depan lift. Anies kemudian diarahkan oleh stafnya untuk turun melalui eskalator. Begitu bro. Kita lewat tangga berjalan. Saya dan Pak Haji dan beberapa orang turun pakai eskalator itu kan lebih panjang karena kan lantai 7. Begitu kata Anies saat ditemui seusai menghadiri sebuah acara di Hotel Bidakara Jakarta Jumat sore. Anies baru mengetahui kejadian lift jatuh tersebut dari para wartawan yang hendak mewawancarai di halaman Blok M Square. Rupanya lift yang tadi mau kita naikin jatuh ke bawah. Saya baru tahu ada lift jatuh ketika keluar. Saya kaget melihat kerumunan orang, ujar dia. Pihak kepolisian menyatakan dugaan awal lift Blok M Square anjlok karena kelebihan muatan. Ada 25 orang korban luka akibat peristiwa tersebut. Begitu bro. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan lift jatuh karena tali atau seling putus hingga lift meluncur ke basement. Jenggot korban, meskipun ada puluhan korban dalam lift jatuh di Blok M Square, Anies Baswedan berisiap jenggot korban di Rumah Sakit Pertamina Jakarta Selatan Jumat petang. Ia terpantau tiba di lokasi sekitar pukul 19.15 WIB. Setibanya di lokasi, Anies langsung menyapa media yang sudah menunggu kehadirannya. Saya ingin melihat kondisinya seperti apa, gitu kata Anies saat ditanyai di kedatangannya. Anies sudah langsung menuju ruang instalasi gawat darurat yang menjadi tempat dirawatnya para korban. Korban pertama yang ditemui adalah Hani Nur Hasanah, 17 tahun. Saat bertemu, Anies sempat mencoba menanyakan kondisi Hani. Namun karena kondisi Hani yang terlihat masih lemah, dokterlah yang menyampaikan penjelasan mengenai kondisi terkini gadis tersebut. Anies meminta pengelola gedung yang memiliki fasilitas lift melakukan audit secara reguler. Begitu bro. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi kecelakaan seperti yang terjadi pada lift pengunjung Blok M Square Kebayoran Baru Jakarta Selatan Jumat siang. Menurut inisiator Indonesia Mengajar itu, yang tidak kalah penting adalah pihak pengelola harus bisa bertanggung jawab kepada puluhan korban lift sehingga setiap jiwa yang menjadi korban dapat pulih secara maksimal. Ia dikabarkan dari Warta Kota juga masih pengguna lift Blok M Square bergelimpangan ceritanya ya. Jadi suasana Blok M Square di Jalan Milewe 45 Kebayoran Baru Jakarta Selatan siang masih sepi begitu ya. Selain belum banyak pengunjung yang datang, sebagian laki-laki penjaga toko maupun warga sedang menunaikan salat Jumat bersama di Nurul Iman yang terletak di lantai 7 paling atas begitu ya. Laras, seorang pedagang arloji itu sedang menikmati suasana mal yang tenang sebelum mulai sibuk pada sore hari. Ia duduk di lantai sambil bermain telepon genggam di tokonya yang berada di lantai UG. Duar gitu, tiba-tiba lalu dikejutkan dengan bunyi seperti besi yang amat tiba-tiba keras begitu ya, hingga menggagakkan telinga begitu ya. Saking kagetnya dia nyaris jatuh dari kursi tokonya. Perempuan berjabut pun mencari asal suara. Dia turun dari kursinya, tak lama dia melihat orang-orang sudah ramai di depan pintu lift lantai basement.
Dengan cepat kilat ia lantas laras turun dari lantai Ugi untuk mengetahui yang terjadi. Sampai di lantai B ia sangat kaget ketika melihat belasan orang bergelimpangan. Ada yang berada di dalam lift, ada yang sudah rebah di luar lift. Saat itu pintu alat akut yang diberi nama lift 5 itu tampak bengkok. Banyak orang pada jatuh. Saya langsung mikir itu pasti liftnya putus. Ternyata benar kata Laras. Meskipun menurut keterangan polisi lift bukan terputus melainkan melorot karena pindah jalur. Mansur pedagang lainnya mentahkan selain berkelimpangan banyak di antara para korban yang menangis. Beberapa di antaranya perempuan berseragam sekolah. Yang cewek pada nangis, yang laki pada menangis kesakitan. Kayaknya ada yang patah kakinya. Begitu. Dan menurut Mansur beberapa saat setelah kejadian pengunjung dan para petugas keamanan spontan membawa para korban ke RSPP dan Puskesmas. Belakangan seluruhnya dirawat di RSPP. Lift yang itu sendiri sehari-hari beroperasi melayani pengunjung untuk naik turun 10 lantai. Lift yang jatuh itu sendiri sehari-hari beroperasi melayani pengunjung untuk naik turun ya. Dan adapun lantai yang dilayani lift tersebut adalah lantai B, G, F, U, G 1, 2, 3, 3A, 5 dan 6, 7. Menurut seorang petugas keamanan, seluruh lift di Blok M Square memiliki daya angkut yang sama. Warta Kota sempat mencoba salah satu lift tersebut dan di dalam lift tertera keterangan bahwa lift memiliki daya angkut 1.600 kg atau 24 orang. Seluruh lift berfungsi sebagai lift penumpang sekaligus lift barang. Kasar Yakin Polres Metro Jakarta Selatan atau AKBP Budi Hermanto mengatakan, berdasarkan pemeriksaan sementara terhadap saksi, saat itu lift dari lantai 7 sudah penuh sesaat namun masih bisa turun. Di lantai 5 seorang pengunjung lain memaksa masuk meski tanda alarm telah bernyala. Oh gitu toh. Tiba-tiba di lantai 3 pengunjung diikutan dengan suara kerak. Tak lama kemudian lift meluncur dengan kecepatan tinggi dan ambruk di lantai basement. Itu artinya lift tersebut merosot melewati 4 lantai, yaitu lantai 2, 1, UG dan GF sebelum ambruk dengan keras ke lantai basement. Dari lantai 7 sampai 5 nggak ada masalah, tapi ketika di lantai 5 ada orang yang naik. Pas orang itu naik dan pintu lift tutup langsung bunyi kerak. Gak lama kemudian lift anjlok dan meluncur dari lantai 1 ke lantai B, kata Budi di lokasi kejadian Jumat sore. Uca Simanjunta, pengelola Blok M Square, mengaku pihaknya akan bertanggung jawab penuh atas kejadian ini dan seluruh biaya perawatan korban yang berjumlah 25 orang dengan 6 diantaranya luka serius akan ditangani pengelola. Begitu ya. Dan kita bertanggung jawab penuh semua biaya perawatannya, bahkan bila nanti ada trauma pasca kejadian ini akan tetap kita biayai, kata Uca di hadapan pelaksana tugas Gubernur DKI Sony Sumarsono. Uca menegaskan pihaknya selama ini selalu menjalankan perawatan berkala terhadap fasilitas mal ya, termasuk lift ya, karena itu dia yakin penyebab itu bukan karena rusak. Meski demikian ia menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian. Begitu bro. Kita langsung saja untuk membaca daripada komen pada video-video terdahulu, oke? Oke, kita langsung saja untuk baca daripada komentar teman-teman yang semuanya adalah hadir pada video terdahulu. Dan dari video mengejutkan, Sandiaga dilaporkan kakak angkatnya kasus penggelapan. Oke, sudah ada yang komentar pada hari ini. Ada Riris Ayu, sorry 3 hari yang lalu ya. Kakak angkat sendiri aja dikibuli, dibohongi, apalagi ke orang lain. Miris banget ciri-ciri manusia serakah, tamak dan angkuh gitu. Oke, ada Biang Lawi, Riris Ayu J. Ada Daiteh, orang lain malah tambah nggak diurus, kadalin ya, dikandalin ya, buntung ujak kunjak abis. Umi milih Jaya-Jaya Riris Ayu, maka dari itu masyarakat Jakarta kalau bisa memenangkan Hadis Sandi pasti akan nangis darah nyesel gitu kan. Ada Riris Ayu Daiteh ya, kadang buntung ya buntung unyak-unyak mari telat tablung. Sini taruh sini, Riris Ayu itu loh Uno memang nggak dipenjarakan gitu ya. Oke, ada Mudathir Romi, pokoknya keluarga satu itu berbahaya gitu ya. Bambang Susino, Mudathir Romi ini betul bisa di monopoli lagi semua sumber-sumber kekayaan alam di Indonesia gitu bro. Oke, dilanjut ada Dani. Rekayasa dan propaganda adalah sifat PKI, maka PKI harus dimusnahkan di Indonesia. Mikir gitu katanya. Riki Ticunuwu dan ini biadab lo, goreng-goreng ketut PKI lo, penjilat pantat iblis ya. Ya, ketahuan sifatnya ya, hehe, kasihan. Ada Marilon Gumulia dan ini selalu komen yang gak baik di mana-mana ketemu. Dan yang kurang baik sadar. Dani gak baik itu adalah jauh dari kata bijak, malah jahat kau.
Sumasa masa dan dari kok perbankannya di Amerika juga kampanye presiden sah-sah saja ya. Beli kampanye yang nggak boleh itu adalah pakai isu sara gitu ya. Ada manajer investasi asuransi deh dan nih yang PK itu lo FP Suharto Pro bocor gitu ya. Oke. Flavia Angelia ini lo PKI gitu ya. Oke, ada Zazura Winda belum jadi gubernur sudah membohong atau tidak? Kemarin kasusnya main cewek, sekarang penipuan tanah. Besok-besok apa lagi ya? Belum jadi wakil gubernur aja sudah ketahuan belangnya. Titik D, besok mencuri janda Bahenol gitu kata Zazura Winda. Jenny, oh penggelapan tanah gitu ya. Oke, Jia lebay gitu. Ada Kalpanak nomor 3 menang, Jakarta akan mundur lagi seperti zamannya dipimpin oleh Foke. Aduh begitu ya. Kalau orang baik gak mungkin dilaporin kakak angkatnya, karena orang licik makanya dimusuhi saudara. Gimana jadi wagub ini nanti kata manajer investasi asuransi. Tina Tari belum jadi gubernur aja sudah jadi penipu. Lo lagi punya kekuasaan tambah lebih leluasa untuk menipu begitu ya. Oke. Junita Gunadi gawat kalau jadi cagup bisa-bisa tanah negara juga dimanipulasi penggelapan kakak angkatnya jadi embat gitu ya. Ada Bambang Purwati sama kakak angkat aja 3, apalagi sama rakyat yang notabene adalah orang lain ya. Desariani Ragil bagaimana bapak-bapak yang ada di Teraki Kafir anjing babi lebih mulia pastinya. Bapak-bapak semua yang benci Pak Ahok sekalipun pada surat hajat Bapak tunaikan setiap malam kalau untuk menjatuhkan orang dan membenci orang yang berat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kata Saryani Ragil. Dewi Hambarwati Ahok yang kalian disuruh pulang kampung ternyata tidak terdaftar dalam kasus EKTP. Hidup Pak Ahok amin, hati dan kepala Pak Ahok lempeng tidak tergiur gembokan merah biru. Wele ini paslon nomor 3 kok kualat lo banyak banget kasusnya, harusnya nyadar ya paslon 3 jujur gayanya cerdas suci pada nggak punya masalah nyata aibnya dibuka dengan sendirinya. Ingat Allah adil dan Allah tidak tidur. Dani prediksi dan analis putaran kedua Ahok 38 dan Anies Sandi adalah 62. Analoginya yaitu pemilih Ahok sendiri dari non muslim. Udah nggak apa-apa, nggak usah dibikin nanti kamu tambah stres. Oke, mending sekolah kerja yang bener, nggak usah mikirin negara gitu kata Liustani Nabila. Bambang Purwadi gawat benarkah Sandiaga akan dilaporkan wanita selingkahnya? Mengejutkan, Sandiaga dilaporkan kakak angkatnya kasus penggelapan angkatnya saja sehingga bagaimana mau memamukan rakyat jika menjadi gubernur uang rakyat aja pasti disikat begitu ya. Canda Arifin kakak aja diembat apalagi yang lain wak. Tris Hindayani dari awal aku udah yakin masa dana kampanye miliar ditanggung sendirian, sedangkan Ahok yang udah kelihatan ketahuan orang jelas-jelas kaya dan pengusaha kaya cuma sumbang 1 juta, itu artinya niat bekerja. Sementara Sandi nggak jelas duit siapa ternyata bener kan maling tidak maling, ntar kalau jadi gubernur Pemda habis digelapkan begitu ya. Wong Solo kalau kakak angkat aja gini-gini apalagi yang notabene minim pengetahuan paling di sekolah itu juga minggam gitu ya. Mama Dedonodil surat Tuhan membuka aib orang munafik. Gak apa-apa kan Sandi Santun sekaya paslon paling kaya kali lagi kakak angkatnya aja ditipu apalagi warga Jakarta yang dia nggak kenal program Bogose ogah kerja ogah capek taunya musang berbulu domba rakus biadab. Glenn Olsen benar atau tidaknya harus diselesaikan, harus terang benerang gubernur DKI harus orang bersih dari latar belakangnya gitu ya. Warsina welah dulu dewi wae dihapus apa meneh wong liya hehe. YPSO 5901 gimana toh ner 5 walah ya landali uno begitu ya. Ya oke. Oke, segera demikian bro, sudah saya bacakan komentar daripada semuanya dari video yang lama. Video ini mengenai mengejutkan Anies Sandiaga dilaporkan kakak angkatnya kasus penggelapan tanah begitu bro ya. Segera demikian bro, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila kurang. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Oke, terima kasih.